Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Calon Menantu. Bilang aja peluknya nggak ikhlas. Celotuk Vera mencoba memulai perdebatan dengan Sony. Sony yang tak mau berdebat pun memeluk Vera semakin erat. Bi mau, butuh Vera ya? Gadis nakal itu malah marah-marah. Sony melepaskan pelukannya dan menatap dalam-dalam mata gadis nakal itu. Sony tersenyum kecut. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran Vera, bahwa dia hanya ingin berdebat dengan Sony. Baiklah, Bi, turutin permainan kamu. Batin Sony memikirkan sebuah ide. Walaupun Sony sudah dewasa, tapi tak menutup kemungkinan dia bisa bersikap seperti anak-anak. Ya udah, kalau gitu Bi gak usah peluk kamu lagi. Sony langsung berbaring, memunggungi Vera dan menarik selimut. Mata Vera yang bulat semakin membulat melihat Sony yang memunggunginya. Bi, rengek Vera menyentuh lengan Sony agar Sony berbalik menghadapnya. Sudah lebih dari 5 menit Sony masih memunggunginya. Bi, Vera bercanda. Kata gadis kecil itu jujur. Dia ingin Sony kembali memeluknya, tapi sepertinya Sony sudah terlanjur tidur. Bi, Vera duduk di ranjang, penggoyang lengan Sony dan menatap Sony. Ternyata dia sudah tidur dan memejamkan mata. Vera mencoba menarik Sony agar berbalik ke arahnya, tapi tak bisa. Sony terlalu berat untuk Vera tarik. Cukup lama gadis nakal itu melakukan berbagai cara agar Sony kembali menghadapnya, tapi tak bisa. Vera nampak berpikir keras, lalu tersenyum senang. Kenapa nggak dari tadi, Kak? Batin Vera menepuk kepalanya sendiri. Vera bangun dari ranjang lalu berjalan mengelilingi ranjang dan berhenti di hadapan Sony yang sedang tertidur. Sony yang tidur di tengah-tengah ranjang semakin mempermudah Vera. Vera kembali masuk ke dalam selimut, memeluk Sony dan menyusup ke dalam pelukan hangat Sony tanpa izin. Bahkan Vera mengambil sebelah tangan Sony dan menaruhnya di punggung Vera seolah Sony yang memeluknya. Sebelum tidur, Vera mengecup Sony dulu. Baru dia memeluk Sony erat dan memejamkan mata. Sony geleng kepala. Tanpa sepengetahuan Vera, gadis kecil itu punya sejuta ide untuk memenuhi keinginannya. Sekitaran jam 11 siang, Sony duduk santai di sofa ruangan di kantornya bersama Ditya, menikmati waktu istirahat siang mereka. Kau terlihat bahagia sekali, Prestir, tanya Ditya sambil memakan steak yang ada di atas meja. Ya, begitulah Ditya. Vera selalu membuatku bahagia dengan segala tingkahnya. Senyum Sony sambil membayangkan kelakuan Vera. Tapi nyonya wanita istimewa loh, Prestir, pendapat Ditya. Maksudnya, Sony kurang paham dengan apa yang dimaksud Ditya. Ya beda aja dari wanita lain. Dia itu sangat akal, tapi juga sangat baik. Dan hanya dia yang bisa mengendalikanmu, Prestir. Jelas Ditya. Mengendalikan, kata Sony tak mengerti arah pembicaraan Ditya. Iya, dia bisa membuatmu bahagia, senang, marah, cemburu, posesif, gak jelas, bahkan dia pernah membuatmu menangis hanya karena kepolosannya, seperti yang kau ceritakan padaku. Sony mulai paham akan penjelasan Ditya. Bahkan aku yang selama ini berada di sampingmu saja tak membuatku mengerti dirimu yang detail. Bahkan aku tak percaya. Bahkan kau seorang yang sangat cemburuan, kau bisa menutupinya dengan sikap pendiammu, dan nyonya dengan mudah membuat kau jujur hanya dengan kata-kata. Ledek Ditya di akhir kalimatnya membuat satu buah pulpen mendarat mulus di keningnya. Tuh kan, aku hanya mengenalmu sebagai seorang yang galak sama ini. Jujur, Ditya membuat Sony ingin segera menghajar pria itu. Sony mengambil ponselnya yang berbunyi. Ada apa Om? Tanya Sony to the point karena dari nada bicara Om Pradana terdengar sekali bahwa beliau lelah. Kamu di kantor kan, Son? Iya. Ditya sama kamu? Sony langsung menatap Ditya yang terlihat begitu penasaran dengan siapa Sony menelpon. Ada Om, jawab Sony. Sony juga mendengar suara seorang wanita dan juga pria di dekat Om Pradana seperti sedang berdebat. Son, Om boleh ketemu kamu sama Ditya nggak? Om sudah di perusahaan kamu nih, tapi nggak boleh masuk sama resepsionis, kata Om Pradana mengeluh. Baiklah Om, tunggu sebentar. Sony mematikan telepon dan menelpon lagi pengawalnya untuk menjemput Om Pradana di lantai dasar perusahaannya. Siapa Prestir? Tanya Ditya penasaran. Mertuamu, kata Sony santai. Di tengah kebingungan Ditya, seseorang mengetuk pintu ruangan Sony. Masuk,
Masuklah Om Pradana, putranya, serta istrinya. Ditya memperhatikan seorang wanita di tengah Om Pradana dan Doni yang sudah berbinar senang menatapnya seperti itu. Mama Tasya karena wajahnya sangat mirip dengan Tasya. Duduk Om, Don, Tan, kata Sony sopan. Hei, apakah kau calon menantuku? Kau tampan sekali nak. Puji Mama Tasya keserangan, bahkan dia tak membiarkan Ditya bersalam dengannya, tapi langsung memeluk Ditya. Om Pradana dan Doni menyadar lelah di sebelah Sony sambil memandang Mama Tasya yang begitu bahagia bertemu dengan Ditya. Kenapa Om? Kata Sony tersenyum menatap Om Pradana dan Doni yang kelihatan begitu lelah. Kami capek Son, muter-muter cari Ditya. Mama itu ngotot terus pengen ketemu Ditya. Kata Doni memijat pelipisnya. Mendengar kata-kata Doni, Ditya tersenyum. Om udah nyari ke kantor Ditya. Taunya dia malah di sini, kata sekretarisnya. Om lelah Son nuruti keinginan tante kamu. Sony terkikik mendengar penjelasan papa dan kakak Tasya. Bukannya Sony tak mau seberapa ceplos-ceplos dan gototnya Mama Tasya kalau sudah punya keinginan. Nama kamu siapa nak? Tanya Mama Tasya beratap Ditya. Ditya tante, Ditya senang. Sepertinya Mama Tasya menyukainya. Mama, bukan tante, kata Mama Tasya lembut mengelus kepala Ditya. Natapnya biasa aja mah, kayak gak pernah natap yang ganteng aja. Sewot Doni. Emang gak pernah, tiap hari yang Mama lihat cuma wajah jelek kalian berdua, kata Mama Tasya dengan jahatnya. Membuat Sony langsung menyemburkan air yang sedang diminumnya. Lalu tertawa keras bersama Ditya mendengar betapa jahatnya Mama Tasya. Mulut Mama tuh pedes tau gak? Bilangin kami jelek, tapi tetap aja sayang sama kami. Lagian Doni jelek juga buatan Mama, sewot Doni kesal. Kamu itu buatan papa kamu, makanya jelek kayak dia, kata Papa Tasya tak mau kalah. Buatnya sama Mama lah, mana bisa Papa buat sendiri, ketus Om Pradana dengan wajah lelahnya. Sony dan Ditya saling pandang, mereka sudah bisa membayangkan seberapa somplak dan kocaknya keluarga ini. Tulis nomor ponsel kamu di ponsel Mama sayang, biar nanti Mama bisa hubungi kamu, kata Papa Tasya senang akhirnya dia bisa ketemu dengan calon menantunya yang seganteng ini. Awas tuh si Tasya. Anak nakal itu berani-beraninya bohongin Mama, geram Mama Tasya. Tasya bohong apa Tan? Mah, kata Ditya bertanya. Dia bilang dia gak punya pacar, bahkan deket sama orang aja enggak, kata Mama Tasya. Tasya kan emang gak pernah punya pacar, kata Doni membela adiknya. Ya, sedangkan nakalnya Tasya dia adalah wanita yang terjaga. Doni tahu itu. Tasya tak pernah punya pacar, kalaupun dekat dengan orang pasti cuma teman. Bukan tanpa alasan, Doni bilang begitu. Dia selalu memerintahkan seseorang untuk menjaga dan mengawasi adiknya full time. Terus ini, kata Papa Tasya terkejut. Tiba-tiba perasaan Ditya sedikit sakit rasanya tapi entah kenapa. Dia itu calon menantumu tante, jawab Sony dengan santai membuat Ditya beratap tajam Sony, tapi Sony mah bodoh amat. Oh ya, serah Mama Tasya. Kapan kamu mau nikahin Tasya? Mama Tasya langsung bertanya. Membuat Ditya gelagapan bingung harus menjawab apa. Sedangkan Sony itu begitu menikmati ekspresi bingung Ditya. Tunggu Tasya lulus dulu mah, kan tinggal 2 bulan lagi, kata Om Pradana. Iya Pak, senang Mama Tasya. Tapi, kata Ditya hendak membantah. Yes, akhirnya gue punya adik laki-laki, bagia Doni. Pintu ruangan Sony diketuk lagi. Bi, suara Maja Vera di luar sana terdengar sangat jelas. Masuk sayang, kata Sony. Vera membuka pintu. Ayo, kata Vera menarik seseorang lagi dari balik pintu. Vera belum sempat melihat ke dalam. Vera berpikir hanya ada Sony dan Ditya di dalam. Gak mau. Tasya kesal sekali dengan Vera yang terus memaksa dan menariknya untuk menemani Vera ke kantor Om Sony. Bahkan mereka masih memakai seragam sekolah. Aku mau pulang, Rak, pohon Tasya karena Vera terus memaksanya masuk ke ruangan Sony. Tasya gak mau dan tetap bersikukuh gak mau masuk. Ih, bentar doang. Vera terus menarik Tasya yang berpegangan pada pintu ujung dinding. Nanti mama aku nyariin. Aku udah janji mau nemenin mama ke mall. Bohong Tasya agar tak dipaksa Vera masuk. Baik Vera maupun Tasya memang tak tahu kalau keluarga Tasya sekarang juga sedang di dalam ruangan Sony menyaksikan tarik-menarik kedua sahabat karib itu. Sedari tadi yang terlihat hanya Vera, tapi mereka tahu kalau yang ditarik Vera adalah Tasya karena suaranya. Paling kamu bohong, kata Vera tak percaya.
Dia begitu ingin mempertemukan Tasya dan Om Ditya agar hubungan mereka punya kejelasan. Seenggaknya Tasya bisa bilang sama Ditya kalau Papa Tasya itu selalu ngotot pengen ketemu Om Ditya. Kehabisan kesabaran, Vera menarik Tasya sekuat tenaga. Jatuhlah kedua gadis nakal itu di lantai ruangan Sony. Ih, Vera, teriak Tasya kesal dan langsung mencetak kepala Vera yang nakal itu yang sudah membuatnya jatuh ke lantai. Yang salah itu kamu, Vera balas mencetak kepala Tasya. Coba aja kamu mau, kita nggak bakalan jatuh kayak gini, kesal Vera. Mereka masih duduk di lantai dan saling mengomel dengan tatapan saling sinis mereka. Ya aku nggak mau, kamu aja yang maksa, sewot Tasya. Untung ada aku yang masih maksa kamu, kalau enggak siapa lagi, kata Vera dengan jawaban menyebalkannya. Aku tuh udah capek dipaksa mulu. Tasya bangun dan membersihkan pakaiannya karena kotor akibat jatuh di lantai. Kamu gak bantuin aku, Syah? Manja Vera yang masih duduk di lantai beratap Tasya yang sudah berdiri merapikan penampilannya. Enggak, berdiri aja sendiri, ketus Tasya. Kamu gak sayang lagi sama aku, Syah, kata Vera dengan tampang bodohnya yang pasti akan membuat Tasya luluh lantai. Iya, ayo, Tasya mengulurkan tangannya. Saat Vera berdiri beratap ke belakang, Tasya, mata Vera melotot. Kenapa loh? Kata Tasya beratap Vera yang tiba-tiba aneh. Untuk memastikannya, Tasya berbalik ke belakang. Nampaklah orang-orang yang tengah beratap ke arah mereka dengan berbagai ekspresi. Tasya sangat terkejut bagaimana bisa keluarganya tiba-tiba ada di sini. Kemarilah, suara Sony membuyarkan lamunan dua gadis nakal itu. Ayo Syah, kata Vera santai menyeret tangan Tasya ke sana. Udah pulang sayang, Sony memegang tangan Vera membawa Vera duduk di sebelahnya. Udah, Pi. Vera bersalam dengan Sony juga yang lainnya. Sedangkan Tasya hanya berdiri diam duduk memainkan kunci mobil yang dipegangnya. Duduk Syah, kata Sony mempersilahkan. Semua sofa sudah penuh kecuali sebelah kanan Ditya. Duduklah sayang, kata Bapak Tasya sebelum meminum minumannya. Tapi, kata Tasya bingung harus duduk di mana. Duduklah, kata Ditya lembut mendongak meratap Tasya dan menepuk sofa di sebelahnya. Entah kenapa rasa percaya diri Tasya yang sempat hilang langsung kembali mendengar ucapan lembut dan tatapan hangat Ditya. Bersambung.